Bismillahirrahmanirrahim, bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo, masih dalam rangkaian Power BI Desktop dengan formula-formula di DAX ya. Saya sambil mengetik membuka Power BI Desktop saya. Kali ini saya akan bahas terkait sumber data atau free data source yang bisa kita manfaatkan untuk Power BI. Jadi di tutorial ini saya akan menjelaskan apa itu Power BI dan bagaimana cara mengambil datanya seperti yang sudah saya jelaskan di video tutorial saya yang sebelumnya ya. Jika rekan-rekan belum melihat video tutorial saya terkait mengambil data, silahkan buka di YouTube, kemudian ketikkan Heru Monas Power BI, nanti akan ada penjelasan atau tutorial saya terkait bagaimana cara kita mengambil data di Power BI Desktop ya. Oke, jika kita langsung saja ke Power BI, kurang lebih tutorial yang saya sebutkan tadi mengajarkan kita bagaimana cara mengambil data dari berbagai macam sumber ya, baik dari Excel, Power BI dataset, Power BI data flow, dan lain sebagainya. Lain sebagainya ini kita bisa mengklik pada more, dan si Power BI akan menyajikan kita pada list dari data yang bisa kita ambil ke Power BI. Bisa dari Excel, CSV, XML, JSON, dan lain sebagainya ya. Jika kita scroll bawah, kita punya banyak sekali pilihan yang bisa kita manfaatkan untuk analytical data di Power BI ya. Yang akan saya bahas di sini adalah kita akan mencoba untuk mengconnect Power BI kita atau Power BI desktop kita kepada sumber data online yang bisa kita manfaatkan dimanapun kita berada. Jadi saya akan menjelaskan dulu cara mengambil data dari Excel atau dari CSV. Dari Excel aja dulu ya, dan nanti akan saya jelaskan jika data saya berpindah maka si Power BI ini akan error. Dengan menggunakan sumber data yang online, kita tidak akan mengalami error tersebut. Oke, kita langsung saja buka file Excel ya. Misalnya di sini saya mengetikkan Excel, kemudian saya klik open ya di Excelnya, dan saya akan membuat sebuah tabel yang sederhana saja, misalnya nama, kemudian nilai. Agak ramai ya di rumah saya, emang Sabtu dan Minggu pagi sedikit ramai di sini. Biasa anak-anak ya, saya kasih nama Heru Monas, kemudian Excel ya, segini aja lah. Kemudian nilainya kita asal saja 12, 13, 14 seperti ini ya. Kemudian ini kita format as table, klik kemudian blok, klik pada home, klik pada format as table, saya format dengan warna oranye seperti ini. Tabel header saya centang ya, ini saya centang, kemudian saya klik OK, dan saya punya sebuah tabel dengan nama tabel 1, saya namai dengan sumber data Excel seperti ini ya, tekan enter. Oke, kemudian saya save file saya di desktop ya, biar nanti gampang nyari. Misalnya Excel source seperti ini, saya taruh di desktop saya ya. Terus sudah ada desktop tadi ya, klik pada desktop, kemudian saya klik save. Oke, ini saya close dulu, dan saya akan mengambil data dari Power BI nya ya. Saya klik pada get data, kemudian saya klik Excel, dan saya akan mengarahkan URL saya ke desktop, dan saya akan ambil data Excel saya dengan nama tadi Excel source nya. Kita coba lihat di mana Excel source nya ini. Excel source, saya klik open, dan Power BI akan meload data kita di memori file Power BI kita ya. Sebentar, kita tunggu sebentar. Oke, ini adalah sumber data kita ya, tabel Excel saya tadi dengan nama sumber data Excel. Saya centang seperti ini, dan saya klik load seperti ini. Data kita akan masuk ke memori Power BI. Tunggu sebentar ya. Kemudian sebentar ya, sedikit lemot memang di laptop saya ya. Ini adalah tabel saya ya. Jika kita lihat di data view nya di sini ya, sedikit lemot memang laptop saya. Saya klik pada datanya, dan ini adalah data yang kita buat tadi di Excel, sudah terload di Power BI nya. Jika kita klik kanan dan edit query, dan kita lihat pada data source nya,
kita lihat pada source di sini, rekan-rekan bisa lihat di sini bahwa file saya mempunyai alamat URL persis seperti apa yang saya tempatkan tadi. Jika tadi saya menempatkan di desktop, maka akan berada di C user desktop, kemudian Excel source. Nah, masalah akan terjadi saat kita memindah posisi file Excel tadi yang berada di desktop ya, karena si Power Query yang berada di Power BI ini akan mencari file persis seperti di URL yang ada di sini. Saat kita pindah dari desktop ke dokumen, Excel source yang kita buat sumber data di Power BI ini akan hilang atau rusak ya. Kita coba ya, kita klik close saja dulu. Kita ke Power BI, kita coba membuat sebuah grafik di sini seperti ini ya. Ayolah, lemot sekali laptop saya. Saya klik pada nama, kemudian saya klik pada nilai. Kita akan punya grafik seperti ini ya. Saya gedein, saya geser, saya format dengan general mungkin ya. Oh, bukan di general, di mana ya, axis, di axisnya saya gedein dari 9 menjadi 12 misalnya. Nah, biar kelihatan ya seperti ini ya. Kemudian Y nya juga saya gedein, misalnya jadi 15 ya, seperti ini ya. Jadi saya sudah punya grafik yang berdasarkan file Excel yang kita load tadi. Nah, sekarang kita coba ya, kita refresh dulu datanya pada home, kemudian kita klik refresh, maka Power BI akan bisa merefresh datanya dengan tidak menemukan masalah. Tetapi jika kita coba, kita minimize lagi, kita ke Excel source kita yang ada di desktop ini, saya hapus ya, terus saya tempatkan di My Document, saya klik Ctrl X ya, kemudian saya ke My Document atau di download lah, saya klik di download, saya taruh saja di sini Ctrl V ya, Ctrl V atau paste. Jika kita refresh lagi data yang ada di sini, klik refresh, nah akan menemukan error sumber data could not find file. Jadi karena Power BI langsung mengambil dari sini, dari desktop, file yang saya taruh di desktop lagi tadi, dan sudah saya pindah ke folder download, maka si Power BI tidak akan bisa menemukan filenya. Jadi untuk latihan, alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan sumber data yang online, dan seperti di MS Access ya, saya dulu sempat belajar MS Access, kita tentu kenal dengan Nodewin dataset ya, dan saya tadi juga sempat browsing terkait Nodewin dataset ya. Ketik saja di browser rekan-rekan Nodewin ya dataset ya, ini kita klik OK. Kita akan menemukan banyak sekali referensi terkait Nodewin dataset, dan saya juga sempat belajar dari kurbal.com ya, dari Ruth Pesuelo. Saya banyak belajar dari dia ya, perempuan yang hebat yang mempunyai dedikasi di Power BI ya. Saya mengetahui bahwa ada satu alamat yang bisa saya pakai untuk memberikan satu dataset di Power BI saya. Jadi dimanapun Power BI ini saya kirim ke rekan-rekan, karena saya menggunakan sumber data online, maka filenya tidak akan crack atau rusak saat saya klik refresh seperti ini. Jadi meskipun sumber datanya tadi dipindah karena memang asalnya di online sana, di cloud storage sana, jadi tidak akan mengalami error. Dan mungkin pada tutorial saya yang selanjutnya saya akan tetap menggunakan atau banyak menggunakan sumber data tersebut, jadi akan sangat memudahkan saat saya menempelkan file Power BI saya di tutorial saya ya. Oke, langsung saja ini saya hapus saja karena sudah tidak bisa di refresh filenya tadi ya, saya hapus. Kemudian untuk tabel ini juga saya hapus karena memang tidak bisa di refresh lagi ya, karena memang posisinya sudah berpindah. Saya klik delete saja, klik delete. Dan saya tadi juga sudah mengcopy dan paste ya ininya, alamat atau URL yang bisa kita pakai sebagai dataset atau data source di Power BI kita.
kita ambil dari Notewin ya. Saya catat tadi di notepad. Oke, saya copy saja di sini ya. Nanti saya kasih link untuk downloadnya di sini di deskripsi saya ya, deskripsi video tutorial ini. Kemudian saya klik pada get data saja, kemudian saya klik pada data feed di sini ya. Sekali lagi pilih pada data feed, kemudian Ctrl V atau paste alamat yang sudah saya berikan tadi. Nanti ini akan saya berikan di kolom deskripsi. Dan saya klik OK. Kita tunggu sebentar. Oh ya, pastikan juga rekan-rekan terkoneksi di internet ya, agar bisa mengambil data yang ada di storage online sana, di cloud storage-nya. Ini adalah data yang bisa kita pakai untuk latihan di Notewin Dataset. Kita coba lihat satu persatu ya. Ini ada alphabetical list of product. Ini produknya disurutkan berdasarkan alfabet, kemudian kategori. Kita bisa belajar banyak dari sini. Kemudian yang lain misalnya produknya apa aja, kemudian kita ambil product sales seperti ini. Data-datanya pun banyak ya. Kita coba ambil yang product sale di sini ya. Saya centang di sini, kemudian saya klik transform data saja. Saya ingin melihat dulu datanya apa ya. Kita bisa lihat untuk produk sale yang ada di Notewin Dataset, datanya adalah kategori name, product name, dan product sales ya. Oke, ini adalah penjualan dari produk yang dicatat oleh si Notewin Dataset sistemnya sana. Nanti kita akan banyak belajar terkait atau menggunakan data ini ya. Jadi untuk tutorial-tutorial berikutnya mungkin saya akan banyak menggunakan online cloud storage seperti ini untuk file Power BI saya. Oke, jadi saya tidak memerlukan perubahan apapun di tabelnya. Jadi saya klik saja close and apply, dan saya bisa mulai memanfaatkan tabel yang saya load dari cloud storage di Notewin Datasetnya ya. Kita coba. Saya klik pada kategori misalnya, kemudian saya klik pada sales. Kita akan mempunyai sum dari penjualannya ya. Saya gedein datanya, grid yang saya gedein, saya jadikan 16 ya. Seperti ini kita akan mempunyai data yang bisa kita olah nantinya ya. Baik, demikian tutorial kali ini bagaimana cara mengambil data dari online storage yang ada di Notewin Dataset ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami bagaimana cara mengambil data ini untuk latihan kita di formula DAX selanjutnya. Oke, untuk tutorial berikutnya kita akan berbicara masalah all selected, concatenate X, dan mungkin calculate kalau mungkin ya. Itu ada beberapa formula yang sudah saya bahas bersama di video tutorial saya, dan nanti pada all selected akan kita coba gabung-gabungkan sehingga kita bisa belajar banyak yang di sana. Pada rekan-rekan belum melihat video tutorial saya yang lain, silahkan klik pada YouTube, kemudian klik pada searchingnya Heru Monas, kemudian kategorinya adalah Power BI. Oke ya, nanti akan banyak ditemukan tutorial-tutorial saya search saja di sini. Ya, ini adalah file-file saya yang sudah ada di YouTube ya. Jadi silahkan dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dulu untuk tutorial kali ini. Bertemu kembali dengan saya Heru Monas Prasetyo masih dalam tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.